Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini Bu Putri akan mengajak kalian untuk belajar bersama pada pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, muatan pembelajaran yang ada pada kesempatan kali ini adalah PPKN mengenai keragaman sosial budaya masyarakat, IPS, bentuk-bentuk interaksi manusia, dan juga bahasa Indonesia mengenai analisis iklan. Langsung saja kita menuju materinya. Anak-anak, perhatikan percakapan Lani dan Dayu berikut ya. Lani, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Dayu, lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Lani, mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu. Buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Anak-anak, melalui percakapan Lani dan Dayu, kita tahu bahwa hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu menyejahterakan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Bagaimana? Masih tertarik membeli buah-buahan yang import saja? Ayo kita beralih ke buah-buahan lokal ya. Anak-anak, Bu Putri akan bacakan teks yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Simak baik-baik atau ikut membaca bersama ya. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain, kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar.
Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan di atas bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Anak-anak, melalui bacaan perkumpulan petani pemakai air, kita mengetahui berbagai keragaman yang ada di wilayah Indonesia ya. Salah satunya adalah mengenai keragaman para petani ini, mulai dari keragaman sosial budaya maupun keragaman cara berpikirnya. Keragaman ini ada bermacam-macam anak-anak. Salah satunya adalah keragaman sosial budaya. Kali ini Bu Putri akan memberikan contoh keberagaman sosial budaya. Ada bermacam-macam contoh keberagaman sosial budaya, di antaranya keberagaman suku dan keberagaman bahasa. Contoh keberagaman suku yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa ada di Pulau Jawa. Ada suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat, suku Sunda dari Jawa Barat, Betawi dari Jakarta, suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur, suku Dayak dari Kalimantan, serta beragam suku lain dari seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, ada juga keberagaman bahasa. Ada bahasa Aceh, Batak, Betawi, Sunda, dan juga yang familiar dengan kalian adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa saja beragam ya anak-anak. Ada Jawa yang dari Yogyakarta, agak berbeda dengan yang dari Solo atau yang dari Jawa Tengah. Jadi keberagaman itu luas sekali. Selanjutnya, keberagaman rumah adat tradisional. Ada rumah gadang dari Sumatera Barat, joglo dari Jawa, lamin dari Kalimantan Timur, tongkonan dari Sulawesi, honai dari Papua,
dan berbagai macam rumah adat lain. Kemudian keragaman pakaian adat tradisional. Ini yang sering kalian lihat. Ada blangkon dan baju beskap, itu dari Jawa Tengah. Ada baju surjan dan blangkon. Ada juga baju teluk, belangan, dan daster dari Riau. Ada juga keragaman senjata tradisional seperti rencong dari Aceh, keris yang biasa dipakai saat mengenakan pakaian Jawa ya, itu berasal dari Jawa. Ada juga mandau dari Kalimantan dan berbagai jenis senjata tradisional lainnya. Anak-anak, dengan adanya keberagaman sosial budaya di masyarakat, pasti akan memberikan manfaat tersendiri. Berikut adalah manfaat dari keragaman sosial budaya. Yang pertama, menjadi salah satu kekayaan bangsa. Yang kedua, dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjadi daya tarik wisatawan domestik dan luar negeri. Tentu saja apabila banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan meningkatkan pemasukan negara. Yang keempat, yaitu memperluas wawasan masyarakat. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi di Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Sanggar tari wadah para penari tradisional. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para petani di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dan melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kembang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, anak-anak, siapa dari kalian yang suka dengan dunia tari? Atau bahkan sudah berkecimpung dalam dunia tari? Itu sangat baik ya anak-anak. Kita tidak hanya harus mencintai buah-buahan lokal, tapi juga harus mencintai budaya lokal, budaya bangsa ini. Salah satunya adalah tarian tradisional. Nah anak-anak, berikut ini Bu Putri akan tampilkan iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan kecintaan anak bangsa terhadap budaya bangsanya. Anak-anak penasaran seperti apa iklannya? Simak baik-baik ya. Lahir di bumi pertiwi, di bawah hangatnya cahaya surya, ribuan harapan tertuang di dalam sebuah ukiran. Aksara tersirat dalam sebuah megah yang sederhana. Setiap garis yang menyiratkan ribuan pesan yang berisi pengorbanan, rasa syukur, keindahan,
penghormatan, dan jutaan pesan lain yang tak hanya sekedar garis dan warna. Namun, apakah mahakarya itu sudah disanjung di tanah kelahirannya? Mau mana pakai batik? Mau undangan? Ya pakai batik, udah kayak orang tua aja lu. Pakai batik, udah kayak Malura. Apakah ia meminta untuk dihargai? Jawabannya tidak. Apakah ia mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak kampung yang berwibawa di mata dunia? Jawabannya tentu saja iya. Jadi, masihkah kita akan memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak berharga di rumahnya sendiri? Di rumah kita, di rumah yang telah membalut jiwa raga kita hingga akhirnya kita dihargai, dihormati, dan dipandang oleh dunia. Saya Ibnu, saya bangga pakai batik sebagai identitas anak bangsa. Saya Sukma, saya bangga pakai batik Indonesia karena batik adalah budaya yang dilahirkan di tempat saya dilahirkan. Saya Jenisa, saya bangga pakai batik karena batik adalah kebanggaan Indonesia dan diakui seluruh dunia. Anak-anak, iklan yang baru saja kalian saksikan adalah iklan layanan masyarakat yang membawa pesan yang positif untuk kita generasi penerus bangsa ya, mengenai kecintaan anak bangsa terhadap kain batik warisan luhur bangsa Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa membuat iklan seperti itu tidaklah mudah? Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Tidak lucu kan kalau konsep satu orang dengan orang lainnya berbeda sehingga proses pembuatan iklannya menjadi rumit. Nah, dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu tadi mengenai storyboard ya anak-anak. Anak-anak sudah tambah pengetahuannya tentang bagaimana cara membuat iklan. Salah satunya menggunakan storyboard. Anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Seperti biasa, di akhir pembelajaran kita akan ada tugas. Tugas hari ini adalah anak-anak, tulislah informasi-informasi penting yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ingat, tidak usah ditulis semua yang ada pada materi ini, cukup tulis yang penting-penting saja sebagai tambahan informasi untukmu. Boleh kalian buat peta konsep atau poin-poin penting seperti biasanya. Begitu ya anak-anak? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah kata dari Bu Putri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!